Berjumpa serem di sini. Hari ini saya akan prediksi untuk One Piece chapter 1039. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Serta pastikan sebelum kalian komen, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, karena minggu ini akan rilis chapter 1039, kita akan prediksi apa ya kira-kira yang akan terjadi di chapter ini. Dengan selalu nih, kita ambil komparasinya melalui tankobon atau komik resminya yang biasanya pasti sangat relevan dengan apa yang akan terjadi di chapter tersebut. Ya, kita tahu di chapter 1038 lalu ditutup dengan akhirnya duo Kid dan Torao benar-benar sudah berkata bahwa mereka lebih baik mati daripada membiarkan si nenek tua Big Mom naik ke rooftop. Itu pula sudah terbukti jelas bahwa mereka sudah mempercayakan Kaido sepenuhnya ke Mugiwara. Bahkan Kid di situ berkata, Kaido sudah mulai melemah. Ini memang sangat menarik sekali, tapi untuk bahasan lengkap dari chapter tersebut, analisisnya atau breakdownnya sudah saya bahas di video ini ya. Oke, lagi-lagi di chapter 1039 ini, bisa dibilang mulai menunjuklah 40-50% dari komik di volume 103 nanti, yang akan berisi dari chapter 1036 sampai 1045. Yang awal-awal masih menyisakanlah momen epic dari komik volume lalu. Yang pas juga kan di chapter 1036 dimana itu adalah kekalahan King dan juga Zoro yang mengakui dirinya sebagai Jigoku no O. Setelah-setelahnya ya dikit-dikit dilemparlah ke bagian non-core dari arc ini, tapi masih cukup relevan dengan arc Wano Kuni. Seperti sekarang lah di arc Onigashima, memang utamanya itu adalah samurai dan kru topi jerami versus Kaido dan Orochi, yang semua anak buah dari Kaido sudah kalah, tinggal tersisa Kaido sendiri dan bagian dari si bangsat Orochi juga. Yang bahkan duel Hokage sudah masuk 30 chapter masih belum selesai. Wah, ini sih gila banget. Tapi bakal parah sih kalau duel Hokage ini selesai setelah Big Mom juga dikalahkan. Wah, ini bener-bener epic banget. Lama-lama mereka bakal ngeluarin Edo Tensei-nya, atau Oda Tensei. Nah, menurut saya sampai akhir chapter 1045 nanti, itu semua core enemy di Onigashima ini akan dikalahkan. Mulai dari Fukurokuju, Big Mom, Orochi, dan tentu saja Kaido. Itu bisa dibilang target dari para samurai dan topi jerami lah aliansi yang utama. Untuk si Pino, lagi-lagi dia bukanlah bagian dari core cerita arc Onigashima ini. Jadi bisa saja dia dikalahkan setelah semuanya selesai. Lalu apa yang akan terjadi di chapter 1039 nanti? Yang jika kita lihat chapter lalu mempunyai judul yang sangat clear sekali, Kid dan Law versus Big Mom. Untuk judul ini baru terjadi sekali saja, karena jika kalian sadar di chapter 1030 lalu, saat mereka mengeluarkan awak keningnya dan menghajar Big Mom, judul chapternya adalah Echoing the Impermanence of All Things. Ini adalah quotes terkenal yang Oda ambil terkait kebakaran dari sebuah buku di Jepang sana. Yang sesuai di bahasan chapter tersebut terkait Kazenbo atau monster api buatan Kanjuro. Dan di chapter setelahnya yang kita lihat Big Mom benar-benar marah itu mempunyai judul Warrior of Science yang lagi-lagi fokusnya ke Sanji dan Germa Double Six tersebut. Nah, di mana chapter lalu ini dengan judul yang sangat spesifik, tapi ternyata Big Mom belum kalah di situ. Ini mengingatkan saya dengan judul chapter yang jadi penutup kekalahan semua Tobi Roppo. Ya, itu adalah kekalahan dari tante favorit kita semua alias Tante Black Maria. Chapter yang sebelumnya ketika Robin akan mulai serius itu mempunyai judul Robin versus Black Maria. Yang tutup mirip seperti Law dan Kid lah yang mulai serius juga di chapter 1038 lalu. Nah, di mana di next chapternya Robin akhirnya mengalahkan Black Maria dengan jurusnya yang bernama Demonio Fleur.
Dimana dia menjadi hitam seperti yang kita lihat. Dan judul chapter tersebut pun Demonio yang diambil dari nama jurus Nico Robin. Nah, jika kita ambil pola yang sama dan bahkan sama-sama BM nih, Black Maria dan Big Mom. Chapter lalu itu mirip seperti chapter Robin versus Black Maria lah, dan chapter 1039 akan sama seperti chapter Demonio-nya Nico Robin. Dimana akhirnya kita akan melihat all-out pertarungan antara Kid dan Torao melawan Big Mom. Yang lagi-lagi, jika polanya sama, maka Big Mom akan benar-benar dikalahkan di chapter 1039 ini. Karena jika benar-benar dilempar ke bagian lain lagi, aduh, itu udah 2 kali loh duo ini versus Big Mom yang dilempar-lempar ke bagian lain juga. Masa sekarang keduanya udah serius, malah diliatin bagian yang lain dulu. Ini benar-benar jadi anti klimaks lagi. Maka jika sesuai seperti pola komik yang saya bilang sekarang ini ada di pertengahan komik, yang nantinya di chapter 1045 kurang akan berisi kekalahan dengan Kaido. Jadi memang sudah saatnya sekarang jika Big Mom waktunya kalah sih. Yang jika benar ini keren banget sih, duel Hokage lebih lama dari duel antara Yonkou tersebut. Nah, tapi kekalahan Big Mom yang sangat masif karena dia ini seorang Yonkou, saya tidak yakin jika tidak ada harga yang harus dibayar mahal atas hal tersebut. Dan dengan perkataan kedua orang supernova ini yang rela mati plus ini pula 2 lawan 1, maka akankah Oda memunculkan karakter yang mati lagi di antara kedua orang tersebut? Nah, mungkin banyak dari kalian nih yang sudah tahu jika perang Wano Kuno ini, ingat ini perang ya disebutnya, akan membuat perang di Marineford seperti jalan-jalan di taman. Itu dia, ini bisa berarti banyak banget sih. Apa maksud jalan-jalan di taman yang Oda katakan? Ya bisa mungkin cuma bersenang-senang, atau mungkin akan lebih epic lagi lah, tapi kita fokusnya tidak terlalu ke arah sana. Dimana di arc Marineford salah satu arc terbaik serial One Piece ini, karena arc tersebut juga yang membuat One Piece akhirnya mendapatkan rekor Guinness of World Record. Ditutup dengan kematian dari Ace dan datangnya Akagami no Jeki. Hal yang tidak terkirakan sama sekali adalah siapa sih yang ngebayangin jika Ace bakal mati di arc tersebut. Buat saya yang udah baca mingguan lama banget sebelum dari arc-nya Marineford, bakal kerasa banget nih nunggu per minggu yang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya seperti kalian sekarang lah yang masih nunggu per minggu dan nggak tahu kira-kira next chapternya akan apa. Dan di saat Oda membuat fit jika Ace ini bebas oleh adiknya langsung yaitu Luffy, itu memberikan angin segar kepada kita membaca bahwa Ace akanlah hidup. Taunya muncullah bacot-bacot Tojutsu dari Asuino yang bikin Ace emosi dan dia akhirnya ngelawan dan taunya malah mati. Seseorang yang sangat-sangat dekat sekali dengan Luffy mati di depan matanya. Ini adalah hal yang sangat gila banget, twist yang benar-benar parah. With segalanya untuk podcast DS yang bahkan munculnya arc Marineford ini digagalkan secepat itu. Mungkin kalau pembaca ini ibarat kita udah ada di langit karena es bebas, malah langsung dijatuhin karena dimatikan. Serta apa kalian juga tahu jika supernova adalah satu kelompok yang tidak diharapkan oleh Oda Sensei. Dalam artian, dia mengira setengahnya akan mati sebelum sampai ke time skip sekarang. Tapi ternyata semua orang dari supernova ini malah jadi karakter sangat penting yang bahkan berperan sampai saat ini. Yang itu pun bahkan ke 11-11-nya lah tanpa ada satupun yang gugur seperti perkiraan Oda sebelumnya. Setengahnya akan gugur sebelum time skip. Lagi-lagi di sini saya tidak memastikan jika Lau akan mati atau Kid akan mati. Tapi itu bisa menjadi salah satu opsi menarik jika ada salah satu dari mereka ini yang benar-benar mati. Toh dia juga sangat dekat dengan topi jerami kan, terutama untuk Torao. Tapi apa dengan itu berarti momen mengesankan yang udah katakan di penutup Wano Kuni adalah hal tersebut? Tentu saja tidak. Itu hanyalah salah satu yang bisa Oda lakukan saja, tapi jelas itu masih kurang jika kita bilang sebagai mengesankan. Karena masih hanya seperti arc Marineford doang. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya yang bakal jadi penutup Wano Kuni ini yang sangat mengesankan menurut kata Oda Sensei? Apa mungkin Shanks akan datang lagi atau mungkin Kurohige? Atau jangan-jangan akhirnya dibeberkan keluarga lengkap dari Babang Zorojuro, cerita tentang Void Century atau apapun? Kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi itulah menurut saya terkait apa yang akan terjadi di chapter 1039 nanti. Lagi-lagi selalu disclaimer ya, ini hanyalah prediksi menurut channel Devil No Mi.
Tidak ada apapun yang memaksa kalian untuk merasa ini menjadi sebuah fakta dan benar-benar dipercaya seperti itu. Karena lagi-lagi ini sebuah prediksi dan hanyalah hipotesa semata. Kalian bisa langsung tuliskan juga prediksi menurut kalian apa sih yang akan terjadi di chapter depan, dan mari kita diskusi di kolom komentar. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, telah keluar nih desain baru dari dnm.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja kalau Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro Joro. Jai. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.